Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Dalil yang keempat, wa dalil rabi'u hadithu Abi Da'wa al-Jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Hadis Nabi mengatakan, apakah kalian mendakwahkan, kalian menyuruh-nyuruh dengan seruan jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian? Wa huwa hadithun yurwa bihadza lafzi an Zaid bin Aslam. Hadis ini diriwayatkan dengan lafaz seperti ini oleh Zaid bin Aslam mursalan inda Ibnu Jaririn di tafsirihi, secara mursal. Hadis yang mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak disebutkan sahabat nabinya. Hadis yang tidak disebutkan sahabat nabi, yaitu seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah bersabda. Padahal tabi'in tentunya tidak ketemu Nabi. Yang ketemu Nabi namanya sahabat Nabi. Sahabat Nabinya enggak ada dalam sanad. Ini disebut dengan hadis mursal. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Wa fihi qissatun wa isnaduhu dha'ifun. Dan di balik hadis ini ada kisah yang panjang, namun hadisnya sanadnya dhaif. Wal ma'rufu fi sahihaini. Namun hadis ini yang lebih dikenal terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Yaitu Nabi mengatakan, ma balu da'wal jahiliyati. Kenapa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Ini kata Nabi. Wa rawayahu min hadithi Jabirin radhiyallahu anhu. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Kalau yang tadi, lafaz yang tadi dari Zaid bin Aslam. Kalau ini dari dari Jabir radhiyallahu anhu. Walaysa fihi wa ana baina adhhurikum. Tidak terdapat lafaz aku ada di tengah kalian. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazatin. Dan hadis ini, hadis dari Jabir menceritakan ketika Nabi SAW ada di Gaza, di Palestina. Fakasa'a rajulun minal muhajirina rajulan minal ansar. Ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin itu menonjok seorang laki-laki dari kalangan ansar. Ay darabahu ala muakhiratihi, yaitu meninju dia di wajahnya. Faqala al-ansari, maka orang Ansar itu mengatakan, ya lal ansar, wahai orang-orang Ansar, ayo bela saya. Waqal muhajiri, sedangkan orang yang muhajirin yang menonjok, dia mengatakan, ya lal muhajirina, wahai orang-orang muhajirin, ayo bantu saya. Fatanafaran nasu, maka orang-orang pun saling berlarian untuk membela temannya masing-masing. Waqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ma balu da'wal jahiliyah. Mengapa kalian menyeru dengan seruan jahiliyah ini? Hadza lafdhuhuma, inilah lafaz yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Walaysa indahuma wa ana baina adhhurikum, tidak ada lafaz wa ana baina adhhurikum. Wa dilalatuhu ala maqsud terjemah. Sisi pendalilan dari matan tersebut fi inkarihi sallallahu alaihi wasallam ala man da'a bi da'wal jahiliyati. Itu dalam hadis ini Nabi mengingkari orang-orang yang menyuruh dengan seruan jahiliyah. Wa taghayyuduhu min fa'alatihi, dan Nabi SAW marah kepada orang yang melakukannya. Maka al-mufidi hurmataha, yang ini menunjukkan perbuatan tersebut haram. Wa wajhu da'wal jahiliyati fi qawli sahabiyil ansari ya lal ansar, dan bentuk seruan jahiliyah yaitu pada perkataan sahabat Ansar yang mengatakan, wahai kaum Ansar, bantu saya. Dan juga pada perkataan wa qauli sahabiyil muhajiri, perkataan sahabat dari kalangan muhajirin tadi yang mengatakan ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, ayo bantu saya. Ma waqa'a minhuma min aqdil wala'i wal bara' 'alaiha, yang terdapat di dalam kedua kata ini merupakan akad wala wal bara terhadap kaum
Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, wala wal bara. Wala artinya cinta, loyal, bara artinya benci, berlepas diri. Maka patokan cinta dan benci, patokannya adalah kaum di sini. Ya. Kalau kamu satu kaum dengan saya loyal, saya cinta. Kalau kamu beda kaum dengan saya, maka saya benci. Nah, inilah seruan jahiliyah. Inilah seruan jahiliyah. Menjadikan patokan wala wal bara adalah selain Islam, selain akidah, selain tauhid. Semua yang menjadikan patokan al-wala wal bara selain Islam, selain tauhid, maka ini seruan jahiliyah. Fa'aqada al-ansaru wala'ahum ala ansariyatihim. Maka orang Ansar tadi menjadikan patokan walanya, loyalnya terhadap seseorang itu orang Ansar atau bukan. Wa'aqada al-muhajiruna wala'ahum ala hijratihim. Nah, orang Ansar menjadikan patokan walanya, patokan loyalnya, apakah orang itu ikut hijrah dengan dia atau tidak. Wa tabarra'u min ghairihim. Dan mereka berlepas diri, mereka benci kepada orang-orang yang selain itu. Fa waqa'atil munafaratu bainahum. Maka terjadilah munafarah, ya, saling perselisihan, saling persaingan di antara mereka. Fa kana dzalika mujiban qaulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka itu menyebabkan Nabi bersabda, ma balu da'wal jahiliyah. Thumma dzakara al-musannifu kalam Ibnu Taimiyah al-Hafidi fi haqiqati da'wal jahiliyah. Kemudian penulis membawakan perkataan Ibnu Taimiyah al-Hafid tentang makna dari dakwah jahiliyah, seruan jahiliyah. Wa huwa bima'na ma taqaddama dzikruhu. Yaitu dengan makna yang sudah kita sebutkan. Bahwasanya anna da'wal jahiliyah hiya, definisi dakwah jahiliyah adalah al-intisabu ila kulli ma yukhalifu ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menisbatkan diri kepada semua yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruan-seruan yang tidak syar'i. Menisbatkan diri, penyandaran diri kepada selain penyandaran Islam. Ya. Faman waqa'a minhu dzalika faqad da'a bi da'wal jahiliyah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah melakukan seruan jahiliyah. Maka dari sini kita ketahui kalau menisbatkan diri kepada sesuatu yang syar'i, maka boleh. Seperti mengatakan saya muslim, saya mukmin, saya hamba Allah. Atau misalnya saya ahlu sunnah, saya mengikuti salaf, saya mengikuti ulama, ya, maka ini penisbatan yang bukan termasuk dakwah jahiliyah. Ini penisbatan yang boleh. Faman intasaba ila baladin aw jinsin. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada suatu negeri atau ke suatu golongan, aw madhabin atau suatu madhab, atau jama'atin atau suatu jamaah, aw hizbin atau kepada suatu kelompok, aw tanzimin atau kepada suatu organisasi, aw lajnatin atau kepada suatu lajnah, suatu perkumpulan, aw hayatin atau kepada suatu perkumpulan, aw ghairi dzalika atau kepada yang semisalnya, fi ma yukhalifu ma jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi seruan-seruan yang pernah Nabi ajarkan. Fahiya min da'wal jahiliyah al-muharramah. Maka itu adalah seruan jahiliyah yang diharamkan. Lianna nisbatal muslimina hiya ila al-asma'i ad-diniyati allati ja'a biha asy-syar'u. Karena seorang muslim hanya boleh menisbatkan diri kepada nama-nama yang diniyah, yang ditetapkan dalam agama, yang diajarkan dalam syariat. Wa ma lam yaji bihi syar'u fa huwa muharramun. Adapun nama-nama yang tidak pernah diajarkan dalam syariat, kalau kita menisbatkan diri kepadanya, maka ini muharram, hukumnya haram. Wala yajuzu al-intisabu ilaihi, maka tidak boleh berintisab, menisbatkan diri, menyandarkan diri kepadanya. Wala aqdul wala'i alaihi, dan tidak boleh menjadikannya sebagai patokan wala, patokan loyal atau tidak loyal. Ya, maka menisbatkan diri kepada organisasi, ormas, partai, sekte, jamaah, ini adalah penisbatan
yang diharamkan dalam Islam. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk menisbatkan diri kepada jamaah, kepada partai, kepada sekte, kepada madhab. Ya. Adapun nisbat kepada sunnah boleh, nisbat kepada salaf itu boleh, atau nisbat kepada Islam, nisbat kepada iman itu boleh. Fa idza qala ahaduhum mathalan, kalau ada orang mengatakan ana Saudiyun, saya orang Saudi, yuridu bihadhihi nisbati ila al-baladi annahu yathbutu lahu biha min al-hurmati wal fadli ma laysa li ghairihi min muslimin. Untuk menunjukkan bahwasanya dia menisbatkan diri kepada negeri yang dia tinggal di sana, dan dia minal hormati, ya, negeri tersebut negeri yang terhormat atau negeri yang punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang Saudi dari kaum muslimin. Fahiya min da'wal jahiliyah, maka ini seruan jahiliyah, ya, untuk menyombongkan diri, ya. Fa innahu ka ghairihi minal muslimina fi hadhihi min Islam. Karena orang Saudi tersebut sebetulnya sama seperti orang muslim yang lain dalam Islam. Bagiannya dalam Islam sama. Falahu rutbatuhu in 'azuma hadduhu minhu. Dan kedudukannya sama, ya, di dalam Islam, in 'azuma hadduhu minhu, walaupun dia punya porsi yang banyak. Wa in qasara hadduhu minhu kana ghairuhu mimman la yantasibu hadhihi nisbata khairan indallahi khalqihi minhu. Walaupun ada orang yang porsinya lebih sedikit dari dia, orang-orang selain orang Saudi yang tidak bisa bahasa Arab, ya, maka ghairuhu selain dia, kepada orang-orang yang tidak dinisbatkan kepada Saudi, terkadang khairan, lebih baik, indallah, di sisi Allah, wa khalqihi minhu, dan lebih bagus akhlaknya daripada dia. Ya, maka kalau mengatakan saya orang Saudi, tujuannya untuk bersombong diri, untuk memegahkan sukunya, maka ini termasuk dakwah jahiliyah. Ya, namun kalau sekedar informasi, ya, ketika ditanya kamu orang mana, oh saya orang Saudi, maka ini bukan seruan jahiliyah. Kalau sekedar khabar, sekedar informasi. Wa idza qala yuridu mujarrad al-intisabi ila buq'atin min al-ardi tusamma bihadzal ismi lam yakun dzalika min da'wal jahiliyah. Namun kalau orang tersebut mengatakan saya orang Saudi, sekedar untuk intisab ila buq'atin, memberitahu sebuah tempat, min al-ardi, dari bumi, yang tusamma bihadzal ismi, yang dinamakan dengan Saudi, bahwasanya dia berasal dari sana, maka lam yakun dzalika min da'wal jahiliyah, ini bukan seruan jahiliyah. Maka jaizan, ini boleh. Fa innaha min an-nasabil lughawiyyati allati la tukhalifu syari'ata. Makanya termasuk penyebutan nasab secara bahasa, atau minan nisabil lughawiyyati, ini termasuk isim nisbah dalam bahasa yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak dilarang dalam syariat. Misalnya saya mengatakan saya Bogori, saya Bogori, orang Bogor, saya Jogjawi, orang Jogja, sekedar untuk informasi, maka tidak mengapa. Fa idza qala al-mar'u fi baladin fihi jama'atun muntazimatun tahta wali amrin, ana min jama'ati kadza wa kadza. Kalau seseorang mengatakan di sebuah negeri tempat dia tinggal, dia termasuk sebuah jamaah, bagian dari sebuah jamaah yang di bawah kekuasaan waliul amri, misalnya dengan mengatakan saya adalah anggota jamaah ini dan itu. Wa kharaja bidzalika an jama'atil muslimin, dan ini di luar dari jamaah kaum muslimin, fa fi'luhu min da'wal jahiliyah, maka perbuatan dia ini termasuk seruan jahiliyah. Seperti misalnya saya anggota jamaah ormas A atau B, saya anggota partai A atau B, saya adalah fanatikus partai A atau B, maka ini adalah seruan jahiliyah. Li'anna jama'atul muslimin wahidatun la tata'addu, karena jamaah kaum muslimin itu satu, tidak berbilang-bilang. Wa hadza aslun 'azimun tashaddu al-inayatu ilaih, ini adalah landasan yang agung yang harus benar-benar diperhatikan.
fal istighna'u bil asma'id diniyati wa luzumuha mughnin 'anil intisabi ila ghairiha. Maka mencukupkan diri dengan penisbatan kepada nama-nama yang diniyah yang dibolehkan dalam agama ini sudah, waluzumuha, dan senantiasa berpegang pada nama-nama tersebut, ini mughnin, sudah cukup ya, daripada menisbatkan diri kepada nama-nama yang lain. Wal asma'ul lati tuj'alu li ta'ifati minal khalqi mimma lam yaji' bihi al-Qur'an wa sunnatu hawa min dhiqil intima'i. Dan nama-nama yang dijadikan oleh sebagian orang dari manusia yang nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini nama-nama yang merupakan bentuk dhiqil intima, ya, sempitnya penisbatan, ya, menyempitkan penisbatan kaum muslimin. Wa ma ahsana ma wasafaha bihi alamatul Jazairi al-Bashiri al-Ibrahimi. Dan wa ma ahsana, sungguh bagusnya apa yang disifati oleh Alamatul Jazairi al-Bashir. Sangat bagus sekali apa yang dikatakan oleh Alamatul Jazairi, seorang ulama dari Aljazair yang bernama Al-Bashir al-Ibrahimi. Idh qala fi wasfiha, ketika beliau mengatakan tentang sifat intima ad-dhaiqah, ya, tentang penisbatan secara sempit, penisbatan kepada suatu seruan yang ini mempersempit kaum muslimin. Beliau mengatakan orang-orang yang demikian tajma'u kadaran, ya, kalian bersatu dalam keadaan kadaran, dalam keadaan warna-warni, bermacam-macam, maka tufarriqu hadaran, ya, maka kalian akan berpecah belah dalam keadaan hadaran, berguguran sedikit demi sedikit. Maka kata beliau, orang yang bersatu bukan di atas al-haq, bukan di atas Islam, bukan di atas iman, bukan di atas tauhid, bersatunya karena ormas, bersatu karena fanatik golongan, bersatu karena madhab, maka kalian bersatu kadaran, seperti air yang tercampur dengan kotoran, yang dia tidak murni, yang berwarna-warni. Maka akan tufarriqu, akan terpecah belah dengan berguguran sedikit demi sedikit. Famin khairid dini lil abdi kamalil wa kamal aqli. Maka di antara kebaikan yang diajarkan dalam agama dan di antara kesempurnaan akal adalah ayarda bi si'atil islami. Seseorang itu ridha, senang dengan kelonggaran yang ada dalam Islam, keluasan Islam. Jangan dipersempit Islam itu. Jangan Islam itu dipersempit menjadi golongan saja, golongan tertentu atau mazhab tertentu atau ormas tertentu atau partai tertentu. Wa yastaghni biha an dhiqil intima'i ila ghairi ma jaa bihi asy-syar'u al-hakim min al-asma'. Dan dia tidak butuh kepada dhiqil intima, kepada penisbatan-penisbatan yang sempit, dan dia beralih kepada penisbatan yang diajarkan dalam syariat, yang hakim, yang maha hikmah, yang sangat hikmah, minal asma, berupa nama-nama yang memang diajarkan untuk menisbatkan diri padanya. Ya, maka secara ringkasnya bab ini, bab maja'a fil khuruji an da'wal islami, bicara tentang hizbiyah, tentang tahazzub bergolong-golongan, dan tentang fanatik golongan. Dakwah semampumu.